Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di seri eksperimen nabung reksadana indeks BNP Paribas Serigati yang diadakan oleh Cendekia Financial Center. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan keempat dari rangkaian eksperimen nabung reksadana indeks ini. Bagi para sobat cendekia yang baru saja menemukan channel ini dan langsung menuju ke video ini, saya jelaskan dulu ya, eksperimen ini tuh seperti apa. Jadi pada tanggal 1 Mei 2023 yang lalu, saya itu memutuskan untuk membuat sebuah konten di channel YouTube dari Cendekia Financial Center, ya, yaitu lembaga konsultan perencanaan keuangan dan investasi, dan juga lembaga kursus investasi di pasar modal. Ya, dan saya memutuskan bahwa target saya untuk eksperimen itu adalah BNP Paribas Serigati. Nah, perkara mengapa saya memilih reksadana indeks, mengapa saya memilih indeks acuannya itu Serigati, itu Sobat Cendekia bisa melihat di video-video yang paling awal ya. Jadi cekidot aja di playlist yang ada, nanti akan tahu alasannya ya. Intinya adalah karena sampai dengan 10 tahun terakhir ya, itu indeks Serikahati ya, bukan BNP Paribasnya. Indeks Serikahati itu memiliki kinerja yang mengalahkan IHSG. Ya, jadi kalau misalnya bingung mau pilih saham apa untuk investasi yang bisa mengalahkan pasar saham, nah berarti cari saja indeks yang mengalahkan IHSG. Nah, salah satunya adalah BNP Paribas, sorry, Serikahati ya. Dan salah satu yang saya pilih yaitu adalah produk reksadana indeks dari BNP Paribas. Ya, dan kenapa saya pilihnya BNP Paribas? Itu karena BNP Paribas Serikahatinya sendiri ya itu terindikasi merupakan reksadana yang smart beta. Smart beta itu apa? Nanti bisa dicek lagi ya di video beberapa waktu lalu ya yang ada kata-kata smart beta. Silakan, saya sudah menjelaskan smart beta itu apa gitu. Nah, lalu intinya ya bahwa dari tanggal 1 Mei kemarin ya sampai dengan hari ini ya saya itu melakukan auto debit. Jadi nabungnya itu setiap hari sejumlah 10.000 ya karena minimal pembelian BNP Paribas Serikati itu Rp10.000 dan saya memakai agen penjual efek reksadananya atau apertnya itu adalah bibit. Ya, jadi kalau misalnya ada yang berbeda, misalnya harus 100.000 atau bagaimana, itu tergantung agen penjualnya. Ya, kalau saya di bibit 10.000 ya per hari, tidak peduli apakah itu hari Sabtu, Minggu, weekend ya, ataupun hari kerja Senin sampai Jumat. Intinya saya men-setting auto debit ya, auto debit dari rekening bank saya ke rekening dari investasi saya di bibit ya, yaitu di BNP Paribas Serikahati. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pengantarnya bagi para sobat cendekia yang uh, menemukan video ini ya dan mau ngulik-ngulik tentang BNP Paribas Serikahati. Nah, mungkin nyasarnya di sini. Nah, ini konten yang ada di channel Cendekia Financial Center ini. Nah, tadi saya sudah bilang ya bahwa ini adalah bulan keempat. Jadi bagaimana ya kira-kira kinerja investasi dari portfolio saya yang menggunakan metode nabung alias dollar cost averaging. Terus nanti akan kita bandingkan ya, yaitu bila mana misalnya kita investasinya itu langsung di 1 Mei kemarin. Punya uang berapa juta, berapa puluh juta, langsung masukkan di tanggal 1 Mei 2023. Nanti hasilnya seperti apa? Kemudian kita akan bandingkan juga ya dengan IHSG, dengan LQ45, dengan IDX 30, ya, dan juga lain sebagainya. Ya, oke. Tanpa berpanjang waktu lagi ya, kita akan lihat seperti apa hasilnya. Baik, jadi terkait dengan ini ya, terkait dengan hasil sebelum kita menuju ke hasil, ini ada update ya. Jadi kita di sini rekamannya bulan September ya, tapi kita di sini akan melakukan review dari bulan Mei sampai dengan Agustus. Nah, oleh karena itu ada update fund fact sheet yang paling terbaru itu adalah bulan Juli. Ya, bulan Juli paling terbaru. Jadi bulan Agustus itu belum rilis ya sampai dengan video ini dibuat. Jadi kita berpedomannya di sini dulu. Ya, nah
kita bisa lihat bahwa komposisi portofolio per akhir Juli, yaitu 31 Juli 2023, yaitu 98,39% itu saham dan 1,61% itu kas. Nah, maksudnya apa? Mungkin bagi sobat cendekia yang belum paham ya di sini bahwa misalnya BNP Paribas Legati itu punya dana kelolaan masyarakat ya, misalnya 1 triliun misalnya. Nah, 1 triliun itu akan dipecah menjadi dua komposisi. Jadi kalau misalnya 1 triliun mungkin jadinya 983 miliarnya itu masukin ke instrumen saham dan sekitar 100 161 miliarnya itu dimasukkan ke komponen kas. Ya, kas itu bisa berarti deposito, bisa berarti tabungan. Itu intinya adalah produk perbankan yang setara dengan kas seperti itu. Nah, untuk saham sendiri kita lihat ya, apakah ada perbedaan dibandingkan bulan Juni kemarin. Nah, secara umum ya, 6 perusahaan yang perlu kita perhatikan ya karena dampaknya cukup signifikan ya bagi pergerakan reksadana BNP Paribas Legati ini. Itu ternyata tetap ya dibandingkan dengan bulan Juni ya secara peringkat itu tetap. Bank Mandiri itu menempati peringkat pertama ya, yaitu dulu itu 15,09% ya. Sementara sekarang itu naik jadi 16,25%. Terus kemudian Bank Rakyat Indonesia ya itu peringkat kedua, 14,67% itu bulan Juni kemarin ya porsinya. Sementara untuk yang bulan Juli ya akhir Juli itu posisinya itu 14,94% ya, dana keuangan masyarakat itu masuk ke BRI. Terus kemudian yang ketiga yaitu BCA ya 14,91% dulunya ya tanggal 30 Juni, terus pada tanggal 31 Juli itu turun posisinya jadi 14,55%. Terus kemudian 1, 2, 3 ya. Dan yang keempat yaitu Telkom dulu 14,72% ya bulan Juni, kemudian turun sekitar 1,4%-an jadi 13,39% ya. Terus kemudian Astra Internasional dulu 11,2%, sekarang juga turun 10,9%. Dan terakhir ya Bank Negara Indonesia itu dulu 6,02%, terus turun jadi 5,71%. Nah, kemudian yang lain-lainnya ya kita nggak akan bahas karena kita tetap sepakat ya bahwa yang membuat saya memilih BNP Paribas Legati adalah karena kinerjanya itu mengungguli IHSG ya selama 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena ada yang meng-carry-nya. Nah, yang meng-carry-nya itu kebanyakan adalah industri perbankan, yaitu bank-bank yang ada di kelompok KBMI 4 ya, yaitu BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Mandiri, BRI, dan BCA itu selalu ya peringkat 1, 2, 3 itu bolak-balik ya antara tiga bank ini. Sementara BNI ya itu selalu menjadi bank yang forever number 4 istilahnya ya, tidak bisa mendongkrak dominasi ya dari ketiga bank yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, seperti itu. Dan ini juga tercermin di indeks ini, ya. Karena di sini BNI meskipun masuk ke dalam 6 besar, tetapi dia itu alokasi dana masyarakat yang dimasukkan ke saham BNI itu tidak sampai 2 digit. Begitu. Jadi kita bisa berhipotesis juga ya bahwa kalau kita mau invest di BNP Paribas Legati, kita perhatikan saja 3 bank ya, yaitu BCA, Mandiri, dan BRI. Nah, sementara ada juga buffernya yaitu Astra dan Telkom. Karena sewaktu-waktu Astra dan Telkom itu kinerja sahamnya ya, bukan perusahaannya. Kinerja sahamnya itu bagus, nanti bisa mendongkrak juga. Tapi kalau ketika kinerja lagi jelek itu juga bisa menurunkan kinerja dari reksadana indeks ini. Ya, sementara yang lain-lainnya tuh nggak perlu nggak perlu difokuskan. Ya, apalagi sebenarnya ini yang tersusun di sini kan 10 besar ya. Sementara kalau BNP Paribas Legati itu ada 25 saham. Jadi kita cukup fokus ke 3 bank besar ya dan 6 terbesar ini. Oke ya, terus kita lihat ya selama bulan Agustus ini ya dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2023. The gainers-nya siapa saja? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
ada sekitar tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 saham ya yang merupakan the gainers. Ya, dan kita bisa lihat di sini bahwa yang paling tinggi adalah Jasa Marga ya, naik 11,69% dalam sebulan ini. Kemudian Bank Mandiri ya, naik 6,6%, dan Silo ya, Siloam Hospital ya, itu naik 5,91% ya. Kemudian yang lainnya ada yang 3% seperti BNI, ya, DSNG, INTP, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, salah satunya ya, yaitu bahwa Bank Mandiri, ya, itu yang merupakan apa namanya portfolio terbesar ya di BNP Paribas Serikati, itu menempati the gainers urutan 2. Ya, nggak 2 digit sih, nggak bisa 2 digit, tapi ini lumayan banget ya, naik di atas 5%. Ini bisa bisa jadi faktor pendongkrak ya, kita bisa berharap. Terus kemudian di sini peringkat ketiga ya, yang sekitar 14% itu ya, alokasinya itu BCA, itu naiknya nggak ini ya, naiknya malu-malu. Ini ya, 1% pun tidak naik gitu loh. Ya, dan ini wajar ya, karena paruh pertama semester ini kan sudah dihabiskan untuk bank-bank itu melaju dulu, sehingga kalau masih ada bank yang bisa melaju setelah semester 2, harga sahamnya ya itu merupakan sebuah prestasi tersendiri. Nah, kemudian Bank BNI ya, jadi 3 bank yang ada ya itu ada di the gainers. Cuma sayangnya memang BNI ini yang alokasinya itu cuma 5%-an, 6%-an itu naik 3,97% ya. Jadi bisa dibilang eh, kita bisa berharap ya dengan kenaikan Bank BRI, Bank Mandiri ini ya. Cuma kalau kita lihat BCA dan BNI-nya seperti ini ya, kita cukup khawatir ya, karena dari antara 6 perusahaan itu ya, 3 itu the gainers, cuma sepertinya ini kurang ini. Ya, coba kita lihat ya, kita lihat the losers-nya. Kalau the losers-nya mungkin ini sudah jadi ini ya, sudah jadi kebiasaan ya pasti ya. Wika ya, Wika itu selalu jadi beban di BNP Paribas Serikati setiap bulannya. Karena apa? Dia turun 6,19% ya. Dan ini tumben-tumben ya nih ya, karena Astra di sini itu dia kan oke ya. Jadi Astra ini kan peringkat kelima ya, tapi kan dia masih masih 2 digit ya. 10% dana alokasi masyarakat ya. Dana masyarakat dialokasikan ke Astra, dia minus 6,18%. Nah, ini saya nggak tahu ya, apakah ini terkait dengan kinerja perusahaan ataupun dengan drama-drama rangka ESAF itu ya. Saya nggak tahu ya, karena saya jujur sebagai investor, saya tidak mendalami tentang otomotif, spare part, dan industri yang terkaitnya ya, karena saya memang spesialisasinya di perbankan ya, kemudian ya saya juga mendalami batu bara ya, kemudian terkait dengan industri pembiayaan ya. Jadi itu saja saya, jadi saya tidak tahu, bisa aja gabungan dua-duanya sehingga kok minusnya dalam ya, ini selama sebulan. Terus kemudian ya ada WNTR ini minus juga ya, 5,54%. Dan kira-kira inilah ya, 3 ini yang jadi pemberat. Cuma ya yang harus kita perhatikan memang Astra International dan Bank BRI ya. Astra International, Bank BRI itu kan 2 digit ya dana kelola masyarakatnya, tetapi dia minusnya 6,18%, dan BRI itu minus 3,51% ya. Sementara Telkom minus sih, tapi tidak signifikan, minus 0,53. Nah, tapi ini saya khawatir sih, saya khawatir karena dibandingkan dengan yang sebelumnya ini ya, di mana penopangnya yang nomor satunya itu plusnya cuma 6,6%, sementara yang urutan ketiga plusnya 0,56%. Sementara ketika kita lihat di losersnya ya, kita bisa lihat bahwa berat banget ya Astra yang Astra dan BRI yang 2 digit dana kelolaannya, 2 digit persen nih maksudnya ya, 2 digit persen dana kelolaannya itu minus ya. Padahal kita tahu bahwa kalau ini minus 6%, berarti butuh plus 12% buat naik. Kalau ini minus 3,1, berarti kita harus butuh kenaikan sekitar 6-7% untuk kembali ke titik semula dan lain sebagainya. Ya, itu kan hukumnya seperti itu. Makanya saya bisa ambil hipotesis bahwa wah, ini kayaknya kinerjanya untuk Agustus ya, Agustus saja ya, itu mungkin akan tergerus ya. Nah, kemudian ada juga ya the zeros ya, yaitu ASRI ya, Alam Sutra Realty, itu naik turun, tapi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus ujung-ujungnya 0% ya, tidak kemana-mana. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi pertumbuhan ya pada bulan keempat ya, fourth month
yaitu 1 Agustus sampai 31 Agustus ya. Kayak seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini benar berarti ya hipotesisnya ya bahwa kita tuh kena berat di Astra dan BRI, jadi kita minus 0,6198% untuk 1 bulan ini ya BNP Paribas Serikatinya ya. Dan itu tumben-tumben ya, tumben kalah dari IHSG karena IHSG selama 1 bulan ini ya, Agustus tuh dari awal sampai akhir itu mencatatkan pertumbuhan 0,3160%. Jadi ini kita kalah ya. Jadi BNP Paribas Serikat itu kalah kinerjanya dalam 1 bulan yaitu Agustus. Sementara kalau kita lihat ya secara rata-rata indeks reksadana saham ya, PIRS itu pasar dana indeks reksadana saham. Jadi kalau reksadana saham ya di rata-rata dikumpulkan jadi satu indeks. Nah, itu growth-nya seperti apa? Nah, ternyata rata-rata reksadana saham itu minus 0,383%. Sementara LQ45 sendiri juga minus 0,3491%. Ya, tapi kalau kita lihat ya, kita lihat dari segi grafiknya memang pada bulan ini BNP Paribas Serikati kalah, ya, kalah dibandingkan dengan indeks acuan yang lainnya. Itu. Nah, tapi ya kalau kita lihat secara start to date ya, STD ini istilah saya sendiri ya. Start to date dalam artian saya startnya 1 Mei, kemudian ditarik sampai dengan 31 Agustus, itu perkembangannya seperti apa? Nah, setidaknya kalau kita lebih lebarkan ya horizon investasi kita 4 bulan, itu BNP Paribas Serikat itu masih bisa growth ya 2% ya. Turun dikit lah ya sejak apa namanya yang Agustus ini turun dikit, tapi masih lebih baik ya 2%, dan itu mengalahkan IHSG yang tumbuh 0,54% ya selama 4 bulan ini, dan lebih baik juga dibandingkan LQ45 yang tumbuhnya cuma 0,05% ya. Dan kalau dibandingkan dengan indeks reksadana saham yang lainnya tentu saja lebih baik ya, karena ini satu-satunya yang minus di perbandingan ini seperti itu ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan lagi ya bahwa memang kalau investasi di sebuah produk investasi ya yang melibatkan pasar saham, kita harus berpikiran jangka panjang ya. Kalau cuma 4 bulan 6 bulan itu sebenarnya bukan jangka panjang, itu jangka menengah ya. Jangka pendek, jangka menengah. Bagi saya jangka panjang itu kalau di atas setahun, di atas 3 tahun, di atas 5 tahun itu bagi saya baru jangka panjang. Seperti itu ya, jadi itu harap diingat bagi sobat cendekia yang ingin berinvestasi di reksadana saham maupun reksadana indeks. Nah, kemudian dari portofolio kita sendiri ya, dari start date 1 Mei sampai dengan 31 Agustus. Ini screenshotnya ya, screenshotnya dari Bibit ya, yaitu bahwa sekarang ini imbal hasil yang ada itu 0,89% ya, dan kalau dihitung-hitung berarti pada tanggal 31 Agustus kemarin ya sore hari itu sudah saya sudah invest 1,2 juta ya, 1,22 juta, sementara 20 ribunya ini sedang masih proses pembelian waktu itu ya. Kalau sekarang mah sudah masuk unitnya ya. Oke, berarti kalau kita simpulkan bagaimana? Nah, kalau kita simpulkan untuk sekarang ini kita perbandingannya fokusnya adalah pertama ya kita melihat grafik dari portfolio DCA ini, yaitu eksperimen ini yang mengandalkan 10.000 per hari ya, makanya disebut sebagai portfolio DCA. Nah, kalau kita lihat di sini yang ini ya, yang hijau ya, hijau muda, hijau toska ini. Terus kemudian BNP Paribas Serikatinya sendiri itu kinerja per minggunya itu dilambangkan dengan grafik warna kuning ini ya, sementara IHSG kinerjanya dilambangkan dengan grafik warna merah ini ya. Dan ini cukup menarik ya, cukup menarik disimak karena ketika awal-awal ya kayaknya tuh apa kinerjanya kontras sekali ya, bahwa BNP Paribas Serikati dan portfolio DCA saya itu kinerjanya sangat jauh lebih baik dibandingkan IHSG yang minus 4 atau 3%. Tapi kalau kita ngomongin jangka panjang semakin panjang ya akan ada suatu titik di mana ketiganya itu akan saling berdempetan atau saling bertemu ya. Itu yang pertama ya, karena IHSG sekarang sudah plus lagi ya, sudah ceria lagi. Tapi kita lihatlah nanti apakah sampai akhir tahun itu bisa tembus 7.000 atau tidak ya, karena kita masih terbayang-bayang masalah satu ya, masalah inflasi akibat
pemilu yang belum muncul, ya inflasi kita sekarang rendah 3%. Tapi inflasi yang jaga-jaganya itu sepertinya oleh BI masih diwanti-wanti karena BI belum kunjung menurunkan suku bunga acuannya ya 5,75%. Karena itu takut itu. Terus kemudian soal El Nino ya. Karena El Nino ini meskipun banyak orang bilang ini puncaknya itu nanti hari ini ya, tapi kok saya nggak merasa ini puncaknya. Puncaknya mungkin baru sekitar November Desember, dan itu kalau kita nggak ada ketahanan pangan ya itu mungkin inflasinya bisa lebih tinggi ya, karena ingat ya bahwa yang namanya El Nino itu nggak cuma menjangkit di Indonesia, tapi di beberapa negara termasuk negara-negara ASEAN dan India. Itu salah satu pengekspor beras yang besar di dunia ya. Kita juga ekspor dari sana, dan berita buruknya adalah India sendiri kan sudah mulai melarang ekspor beras ya ke luar negeri karena sana sendiri juga mulai masalah. Nah, sekarang apakah Thailand, apakah Vietnam ya, negara tetangga kita yang juga sering kita andalkan untuk impor beras supaya harga beras di kita itu tetap bagus, itu tetap bisa ekspor apa tidak? Soalnya kalau tidak bisa ekspor, melarang ekspor ke negara kita, itu bahaya itu. Dan ini sudah mulai ya, mungkin yang sering ke pasar ya, sering mengamati pasar atau terlibat dengan pasar tuh harga-harga beras itu sudah mulai naik, dan itu sebenarnya sudah bisa diketahui sebenarnya sejak minggu-minggu lalu sebenarnya, karena yang pertama naik itu pasti harga gabah. Ya, harga gabah. Kalau harga gabah naik, ketakutannya nanti harga beras akan naik. Makanya ya istilahnya kita lihatlah IHSG nanti apakah bisa nembus 7.000 apa enggak ya, karena saya pikir bisa saja tetapi sulit ya, karena harus melawan sentimen-sentimen negatif yang sifatnya makroekonomi ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah gambaran sementara dari eksperimen ini. Nah, nanti ke depannya bagaimana? Karena targetnya kita itu nanti adalah 31 Desember 2023, baru untuk sementara kita akan stop dulu ya. Nah, kalau yang sudah pernah ya melihat video saya dari awal, saya sudah bilang ya bahwa dari tanggal 1 Mei saya bilang IHSG itu bisa saja ke 7.000, tetapi sentimen negatifnya itu lebih kuat, maka cenderung akan turun ke 6.500 itu lebih memungkinkan ya. Tapi sekali lagi yang namanya makroekonomi, namanya resiko politik itu bisa membuyarkan segala asumsi ya. Tapi kita lihat aja deh, karena saya tetap merasa bahwa kalau misalnya hasil eksperimennya itu ternyata negatif sampai dengan 30 Desember, saya nggak kecewa, bahkan saya anggap itu wajar ya, karena asumsi saya sejak Mei itu negatif, asumsi saya ya, karena satu, tidak jangka panjang. Dua, kita memang lagi tertekan ya, karena memang biasanya sebelum pemilu ya, kita sudah 2 siklus ya. Pemilu itu kejadiannya adalah H-1. Kok H-1 ya? Y-1 ya. Tahun pemilu 2024, biasanya tahun 2023 itu IHSG cenderung akan turun atau bahkan susah naiknya, istilahnya seperti itu. Ya, jadi saya asumsinya seperti itu. Ya, kita buktikan aja sekalian dengan eksperimen ini. Begitu. Oke ya, baik. Jadi itu dari saya ya. Jadi review bulan keempat ya, nabung reksadana indeks BNP Paribas Serigati. Nah, setelah video ini ya, saya juga akan membuat review eksperimen untuk reksadana saham Cipta Ovo Ekuitas ya, karena saya sudah janji bahwa saya sekali aja lah eksperimen saja yang sama 10.000 per hari, tidak peduli hari kerja, hari libur, saya akan invest juga di Cipta Ovo Ekuitas, dan kita akan lihat ya seperti apa, dan jika dibandingkan dengan reksadana lain, jika dibandingkan dengan indeks acuannya seperti apa. Baik, itu saja dari saya. Jika misalnya video ini bermanfaat secara keilmuan atau secara motivasi, silakan di like videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe serta follow channel ini ya, supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten baru dari Cendekia Financial Center. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu.